siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, temuan luar biasa di Bandung, Jawa Barat. 3 hal: senapan serbu, amunisi, bahan peledak lengkap dengan detonatornya. 1 bulan ditelusuri, 1 bulan diselidiki, belum juga terungkap. Milik siapa dan untuk apa? 1 paket yang biasa digunakan. Perang. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menelusurinya tuntas, eksklusif di Aiman. Saya ingin melihat lebih dalam, saudara. Kebetulan saya mendapatkan akses untuk melihat langsung bagian dalam rumah itu dari tempat yang lebih tinggi. Ini bangunannya memang besar sekali ya. Saya coba kelilingi, saudara. Persis di belakang saya ini, saudara. Ini, saudara. Ya, ini memang menggunakan besi-besi tua ini, saudara. Bangunannya kokoh, tebal sekali dindingnya, saudara. Saya coba melihat ke dalam, saudara. Kalau saya lihat di sini, saudara, ini tampak seperti ruangan kosong gudang yang tertutup. Saya ingin melihat lebih detail, saudara. Nah, saudara, saya persis berada di sebelahnya. Apa yang saya lihat dari sini, bangunannya masih aktif, dalam artian bukan kosong lama. Ini fakta-fakta yang tentu saya akan konfirmasi ke pihak kepolisian terkait temuan saya di lapangan. Kenapa polisi sudah 1 bulan ini tidak menemukan siapa pemilik amunisi, bahan peledak, senjata AK-47, untuk apa? Saudara, saya berada di Jalan Asia Afrika di pusat kota Bandung, Jawa Barat. Di sebelah kanan saya, saudara, sekitar 100 meter. Tepat 1 bulan lalu ditemukan sejumlah bahan peledak, senjata laras panjang, dan amunisinya. Ya, saya sebutkan ya. Pertama, ditemukan senapan laras panjang AK-47 atau automat Kalashnikova 47 yang merupakan senjata legendaris yang biasa digunakan untuk gerakan separatis maupun terorisme. Kemudian ada ribuan peluru atau amunisi berkaliber 7,62. Lalu ada 1 kotak bahan peledak TNT, trinitrotoluena, dan juga 1 paket detonator alias pemicu untuk bahan peledak itu. Ada juga sejumlah granat yang ditemukan. Saudara, kalau tadi sebelah kanan saya 100 meter, sebelah kiri saya 200 meter itu adalah Gedung Merdeka, tempat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Dan pada tahun 2015 lalu diperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika, di mana sejumlah presiden hadir di sana dan sejumlah atau puluhan dari kepala negara atau pimpinan pemerintahan yang lain. Saya ingin mencoba, saudara, untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Karena hingga saat ini, siapa yang memiliki, untuk apa? Apakah terkait terorisme atau ada hal yang lainnya? Dan kasus ini, saudara, sempat tidak terekspos. Saya ingin mengangkatnya kembali untuk kemudian mengetahui apa yang terjadi di baliknya. Eksklusif ya ini. Saudara, kalau saya lihat di sini memang di Jalan Asia Afrika ini banyak bangunan-bangunan tua seperti ini yang sepertinya kosong. Karena informasi yang saya dapatkan juga gedung itu adalah gedung yang sudah lama kosong sejak tahun 2001, namun sempat ditinggali meskipun tidak setiap hari oleh kerabat dari si pemilik rumah atau pemilik bangunan, dan sudah meninggal sejak tahun 2021 lalu.
Dan saudara, sinilah gedung yang ditemukan ada ribuan peluru. Kemudian ada senjata AK-47, ada detonator, dan juga bahan peledak TNT. Tertulis ini, saudara, memang yang memiliki adalah Ibu Ingrid dengan akte dan lain sebagainya. Pemiliknya memang sudah lansia sehingga sulit untuk diwawancara. Saya ingin coba memperlihatkan pada Anda, saudara. Memang tampak sekali tidak terawat bangunannya. Dan Anda bisa melihat di kayunya pun sudah lapuk. Pertanyaannya, siapa yang memilikinya dan kenapa disimpan di sini? Saya melihat informasi bahwa yang pertama kali menemukan adalah aparat TNI yang kemudian melaporkan kepada petugas di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Aparat TNI tersebut bernama Marcel. Marcel ini, informasi yang saya dapatkan, ia adalah kenalan dari pemilik rumah ini, Ibu Ingrid. Namun sejauh mana tentu saya harus masih mencari tahu terkait hal ini, saudara. Saya ingin coba berkeliling untuk mendapatkan informasi terkait dengan siapa saja yang pernah tinggal di sini, apa kegiatannya dan lain sebagainya. Eksklusif di Aiman. Saudara, saya mencoba untuk mencari informasi dari orang-orang yang mungkin melihat sebelum kejadian atau pada saat kejadian, apa yang mungkin janggal. Saya mencari informasi dan berkeliling di Jalan Asia Afrika ini. Ikuti saya, saudara. Permisi, Pak. Mau tanya, seberang kan persis ya? Ditemukan waktu itu senapan, bahan peledak. Ada kejadian yang janggal mungkin? Nggak ada, Pak. Nggak pernah ada. Sehari-hari ya kayak gini aja kosong begitu? Iya, Pak. Padahal ada orang yang waktu itu sempat ada yang tinggalin kan? Tapi nggak pernah ada yang mencurigakan ya? Baik, baik. Kitanya juga jarang mantau. Baik. Isi, Pak. Baik. Dan saudara, saya ingin melihat lebih dalam, saudara. Kalau tadi di depan, saya ingin melihat sekarang dari atas. Kebetulan saya mendapatkan akses untuk melihat langsung bagian dalam rumah itu dari tempat yang lebih tinggi. Sebelah sana ya? Ini adalah rumah yang tadi kalau Anda lihat dari depan, itu seperti gudang atau bangunan kosong. Ini bangunannya memang besar sekali ya, saya coba kelilingi, saudara. Ini dari depan tadi, jalan raya. Saya coba kelilingi. Ya. Besar sekali memang gedungnya. Saya mendapat informasi bahwa bahan peledak, senjata, serbu, senapan laras panjang, ratusan amunisi ditemukan di bagian belakang rumah ini. Persis di belakang saya ini, saudara. Ini, saudara. Saya ingin coba melihat ke dalam. Ya, ini memang menggunakan besi-besi tua ini, saudara. Bangunannya kokoh. Memang tebal sekali dindingnya, saudara. Saya coba melihat ke dalam, saudara. Kalau saya lihat di sini, saudara, ini tampak seperti ruangan kosong gudang yang tertutup. Gelap sekali, tapi ada kipas angin untuk menyedot atau exhaust. Dan saya melihat di sana ada genteng berupa kaca, jadi memang sepertinya memang sengaja digunakan untuk barang-barang yang ada dalam sini tidak lembab. Dan saudara, saya mewawancarai seseorang yang tahu karena bekerja persis di sebelah bangunan ini. Mbak Lestari ya? Ya. Teh Lestari, sehat selalu Teh Lestari. Sehat, Mas Aiman. Apa kabar, Mas? Baik, sehat selalu juga sama-sama. Teh, ini lama kosong? Iya, memang kondisinya kosong ya. Kosong. Tapi saya dengar katanya ada yang tinggal namanya Ko Acing, betul? Iya, betul. Kerabat dari Ibu Ingrid. Iya, betul. Ibu Ingrid yang punya kan ya? Iya. Itu Ko Acingnya itu tinggal sudah lama di sini? Sudah lama sih. Jauh sebelum saya mulai bekerja di sini. Tahun berapa itu memang saya mulai bekerja di sini 2019. 2019? Itu memang Ko Acing tuh memang sudah tinggal lama di sebelah gitu. Informasinya Dan meninggal pada Agustus kurang lebih ya 2021 lalu? Iya, itu memang bertepatan waktu itu kita lagi ada acara topping of ceremony sih. Terus ada laporan dari set manager kita tuh, itu Ko Acing sebelah Lestari meninggal. Innalillahi gitu. Ya infonya apa? Kenapa? Sakit sih biasa, katanya udah tua kan memang gitu.
gitu. Oh, sudah usia? Kalau yang kita lihat sih memang di atas 60 sih. Dan sendiri tinggal di sini? Sepengetahuan kita iya. Sendiri. Pekerjaannya apa mungkin dan lain sebagainya? Nah itu, justru itu kita nggak tahu nih Mas Iman. Tapi setiap gitu. hari bisa dipastikan ya hampir tiap hari ada di bangunan ini. Itu kita juga sebagai tetangga itu terus terang tidak terlalu tahu ya Mas Iman. Karena Ko Acing sendiri kan juga tergolongnya lebih ke introvert ya. Maksudnya kita juga kalau ada hubungan dengan Ko Acing kan kayak mau minta tanda tangan untuk domisili atau apalah ya kebutuhan untuk tetangga kita ya. Tapi kalau misalkan keseharian kita nggak pernah sih Mas. Tapi kalau mau minta tanda tangan karena persyaratan tetangga, ya itu biasanya ada gitu, ada gitu. Kan dari 2019 Telestari kan di sini. Mungkin pernah lihat ada tamu dan lain sebagainya datang. Kita nggak pernah lihat ya. Sepengetahuan saya kadang kalau saya keluar pun mobil yang Ko Acing aja masuk gitu. Oh, ada mobilnya? Iya, ada mobil gitu. Kadang masuk, tapi itu sore-sore ya. Maksudnya mobil saya pulang kantor gitu. Kadang harus ada yang masuk. Atau misalnya satpam dengar satpam di sini kan 24 jam pasti ya. Kan? Nah, justru biasanya kan kalau nggak ada pengecoran, itu kan emang aktivitasnya banyaknya malam dini hari kan. Pasti kan tahu lihat sekeliling. Ya, kan? Begitu ada kejadian yang informasi bulan kemarin itu, saya kan tanya-tanya, loh emang selama ini nggak ada apapun gitu? Nggak ada ya Bu ya, maksudnya tidak ada aktivitas yang memang keluar masuk mobil gitu, nggak ada gitu. Ya mobilisasinya ya proyek kita Mas, keluar masuk kendaraan berat. Makanya kaget gitu. Nggak nyangka sama sekali. Tidak menyangka. Gitu. Setelah dari 2021 Agustus sampai penemuan kemarin kosong? Atau ada yang tinggal? Beberapa minggu setelah Ko Acing meninggal itu saya lihat memang ada aktivitas untuk keluar masuk barang. Pakai box tertutup? Bukan box ya, kayak mobil gitu. Mobil kita aja gitu. Bukan mobil barang ya? Iya. Jadi pada waktu setelah Ko Acing meninggal itu beberapa kali yang Telestari dengar mungkin, ada keluar masuk iya, mobil. itu mungkin karena ngurusin itu kali ya. Maksudnya yang pasang plang itu gitu. Plang tuh setelah dibikin setelah Ko Acing meninggal sih. Jadi ada kemungkinan juga mungkin ada sengketa yang Telestari dengar ya? Kalau sengketa saya nggak tahu ya. Nah sekarang kalau ada izin-izin gimana kan kosong? Iya, palingan kita cari tahu nih keluarganya siapa gitu. Terima kasih. Ya, kasih Mas Iman. Tetangga dari rumah kosong yang akhirnya ditemukan temuan yang menghebohkan luar biasa karena ada bahan peledak, ribuan peluru kaliber 7,62 itu untuk senapan serbu yang bisa digunakan untuk gerakan separatis ataupun terorisme. Itu rumahnya saudara sebelah sana. Saya ingin melihat lebih detail, saudara, bagaimana kemudian rumahnya. Nah, saudara, saya persis berada di sebelahnya, ya. Ya, ini bangunan tadi yang dari depan, saya ingin melihat dari belakang. Rupanya bagian belakangnya besar juga. Anda bisa melihat itu. Di belakang bangunannya, kalau Anda melihat ini mah bangunan rumah tua. Dan kalau Anda melihat di bagian atapnya, itu baru saja dilakukan pelapisan anti bocor. Sehingga saya menduga gedung ini, atau rumah ini, atau bangunan ini, sebelumnya sempat ditinggali. Karena jelas sekali, apa yang saya lihat dari sini, bangunannya masih aktif dalam artian bukan kosong lama. Ini fakta-fakta yang tentu saya akan konfirmasi ke pihak kepolisian terkait temuan saya di lapangan. Saya tidak bisa masuk dalam saudara karena memang ada garis polisi, tapi saya mencoba untuk melihat dari sisi-sisi yang lain. Saudara, saya coba untuk melihat lebih dekat lagi. Saya ingin tunjukkan Anda dari sudut yang lain, dari angle yang lain. Saya mendapat akses untuk melihat langsung, saudara. Kalau Anda melihat, saudara, di sana ada kabel listrik. Jadi kalau dikatakan ini rumah kosong, tidak benar. Anda melihat lampu di sana, saudara, itu lampu jenis baru. Lampu jenis LED. Ya. Artinya baru diganti. Kalau Anda juga bisa melihat, di sana ada botol atau galon air mineral. Jenis yang baru. Dan saudara, fakta keempat, saudara, ketika Anda lihat ini adalah ada plastiknya. Logikanya, ketika ia ditinggali setahun saja, pasti hancur. Kalau kita lihat ini plastiknya baru.
rumah ini atau bangunan ini atau gudang ini ditemukan bahan peledak, senapan serbu, ada peluru ribuan. Ya. Ini baru 1 bulan lalu. Artinya barang-barang itu fresh di rumah ini, barang-barang itu diketahui oleh siapapun yang tinggal di sini. Eksklusif di ID. Saudara, saya bertemu dengan narasumber yang pernah bertemu dengan orang yang tinggal di bangunan yang belakangan ditemukan bahan peledak, senapan serbu, dan juga ribuan peluru atau amunisi. Bung Reza, terima kasih Bung Reza ya. Ya. Pernah ketemu dengan Ko Acing atau Sulaksono Aji, betul ya? Betul. Yang meninggal 2021. Ya. Beberapa kali bertemu? Mungkin 2-3 kali lah. 2-3 kali. Pernah masuk dalam rumah itu juga? Sempat. Sempat? Oke. Ada apa di rumah itu? Bentuknya seperti apa? Banyak barang antik ya. Ko Acing ini juga dia bekerja mengumpulkan barang antik. Saya kurang tahu dia apa bekerja, apa dia peninggalan, saya kurang tahu. Tapi Cuman sering- banyak barang antik. Banyak barang antik. Karena pada waktu ditemukan kan juga berupa peti-peti itu kan, seperti barang antik juga. Ya. Tapi ya tentu tidak tahu apakah terkait atau tidak ya, tentu Ya. ini masih dalam penyelidikan. Tapi saya ingin tanya, pada masuk ke dalam waktu itu kepentingannya apa? Kepentingannya komplainan dari sebelah. Waktu jam kerja biasanya terlalu berisik, ya gitulah. Cuma Oke. komplainan itu aja. Dipanggil ke dalam Betul. dan diselesaikan waktu itu ya. Ya. Sehari-hari memang di rumah ya. Di rumah, orangnya tertutup sih, lagi hidupnya pun tertutup. Pintu pun jangan pernah dibuka. Pintu nggak pernah dibuka ya. Kalau sengaja ketok juga kadang-kadang nggak dibuka. Teman-temannya juga nggak ada yang Nggak tahu. pernah tahu. Setelah meninggal 2021 kurang lebih bulan Agustus ya. Lalu kemudian setelah itu sampai penemuan ada senapan, ada ribuan amunisi. Itu ada yang mencurigakan mungkin? Nggak pernah Nggak merhatiin. ada. Atau ada orang sering keluar masuk? Nggak merhatikan. Cuma ada tukang yang kerja aja yang merepair rumahnya. Informasi yang mungkin Bung Reza dapatkan dari mana itu? Amunisi, senapan serbu, mungkin pernah dengar? Berita. Sebelumnya Ya. nggak ada yang tahu? Nggak pernah tahu. Warga sini juga nggak pernah ada yang Kelihatannya informasikan? nggak tahu karena tertutup sekali. Baik, terima kasih Bung Reza Ya. atas informasinya. Terima kasih. Ditemukan bahan peledak, peluru tajam, dan 1 senjata api. Senin 6 Juni, Jalan Asia Afrika Bandung gempar. Ribuan peluru, peledak hingga senapan serbu ditemukan di sebuah rumah tua. Semua berawal saat pemilik rumah meminta penjaga mengawasi renovasi rumah di kawasan bisnis dan perkantoran Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saat renovasi, penjaga rumah menemukan benda mencurigakan tersimpan di dalam lemari. Dibuka, benda-benda tersebut ternyata sejumlah bahan peledak TNT, peluru hingga senjata api. Jumlah pelurunya tak main-main, ribuan. Penjaga langsung melaporkan temuannya ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Laporan lalu dilanjutkan ke Polda Jawa Barat. Polisi dan tim gegana bergerak, lakukan pengecekan dan mengevakuasi barang bukti. Renovasi ketika dibersih-bersihkan, ternyata ditemukan ya, barang-barang yang diduga ini bahan peledak atau TNT ya, sebagai siram cair, kemudian jumlah peluru tajam dan 1 senjata api. Ini ditemukan oleh orang yang akan merenovasi rumah. Ya. Senjata api yang ditemukan berupa senapan serbu AK-47. Jenis senjata ini kerap digunakan kelompok separatis hingga teroris di Indonesia. Selain itu, ditemukan ribuan peluru, diantaranya peluru kaliber 7,62 mm yang digunakan untuk senjata laras panjang. Ada pula peluru tajam kaliber 9 mm. Peluru mematikan ini biasa digunakan untuk senjata jenis pistol. Yang juga mengejutkan, adanya temuan bahan peledak TNT serta perangkat pemicu ledakan atau detonator di dalam rumah. Milik siapa dan untuk apa masih misteri, bahkan setelah 1 bulan terlewati. Sampai sekarang memang kita sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih sekitar 10 orang saksi-saksi, termasuk yang menemukan pertama, kemudian tukang dan juga pemilik yang menguasai rumah tersebut. Memang ini agak terkendala dari saksi yang ada, karena adanya penguasaan rumah tersebut yang dahulu pernah menempatin itu sudah meninggal dunia.
sehingga kita tetap melakukan pendalaman kembali. Mungkinkah berkaitan dengan aksi terorisme atau separatisme? Layak dinanti hasil penyidikan polisi. Saudara, ada hal yang mengejutkan dari temuan luar biasa di pusat kota Bandung, Jawa Barat ini. Saya akan kupas satu persatu, saudara. Yang pertama, saudara, adalah penemuan AK-47 atau yang dikenal dengan senapan automat Kalashnikova. Ditemukan oleh seorang jenderal angkatan bersenjata Rusia yang juga merupakan seorang ilmuwan, Mikhail Timoveevich Kalashnikov, pada tahun 1947. Seperti angka pada senapan jenis serbu ini. Senapan laras panjang jenis senapan perang alias senapan serbu ini sangat populer karena 4 hal, saudara. Yang pertama, murah. Harganya 1/4 dari pesaingnya, yakni senapan M16 buatan Amerika Serikat. Kemudian kedua, mudah penggunaannya. Yang ketiga, ringan dibawanya. Yang keempat, tahan air dan lumpur yang bisa digunakan pada berbagai medan. Saudara, senjata jenis AK-47 ini biasa dipergunakan di mana? Yang pertama, Anda tentu sering mendengar adalah Organisasi Papua Merdeka, OPM. Tentara Organisasi Papua Merdeka di Papua beberapa kali ditangkap dengan menggunakan senjata jenis ini. Lalu kedua, pada saat konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, sejumlah gerilyawan GAM juga menggunakan AK-47 sebagai senjata mereka. Dan beberapa kali ditemukan amunisi AK-47 pada sejumlah kasus terorisme di Indonesia. Saudara, dari sini saya akan tetap untuk mengupas, melihat dari dekat ada apa, milik siapa, dan untuk apa amunisi ribuan, senjata senapan serbu, dan juga bahan peledak serta detonatornya digunakan. Ikuti saya, saudara. Saudara, saya tidak akan berhenti di sini, saudara. Saya terus mencari, saya terus menggali untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Karena selama sebulan penyelidikan dari pihak kepolisian, sejauh ini belum menemukan titik terang. Saya mencoba untuk mewawancarai Ketua RT, kepala lingkungan yang ada di wilayah Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat ini. Ikuti saya, saudara, eksklusif di Aiman. Pak, mari. Dan saudara, saya sudah bertemu dengan Ketua Rukun Warga RW di lingkungan Jalan Asia Afrika di Kota Bandung, Jawa Barat, Ibu Tincerini. Bu RW, terima kasih, Bu. Iya. Bu, ini mengejutkan juga ya, Bu. Ibu nggak pernah menyangka ya, tiba-tiba ditemukan. Ibu tahu tapi ditemukan apa waktu itu? Kata ada amunisi. Amunisi. Iya. Senapan serbu laras panjang. Ya. Nggak tahu tapi jenis apa segala macam. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Tapi Ibu sempat kaget juga. Kaget. Karena belum pernah ada kejadian sebelumnya kan, Bu. Ibu dari tahun 75 di sini. Iya. Bahkan suami Ibu dari lahir di sini ya. Iya. Itu nggak pernah ada kejadian seperti ini? Nggak ada. Emang punya siapa, Bu, itu, Bu? Rumahnya? Rumahnya punya Pak Sulaksono Ajimuji. Oh, ya. Ko Acing ya? Sering ya, sebut Acing, Ko ya, Acing. Ajimuji. Artinya bukan punya Bu Ingrid? Bukan. Oh, ya. tapi di pelangnya tulisannya punya Bu Ingrid tadi ya, saya karena lihat. sekarang lagi apa? Sengketa. Oh, ya. Sengketa antara Ko Acing itu dengan Ibu Ingrid. Ya, itu masih keluarga? Keluarga. Masih keluarga ya, mereka ya? Ya. Oke. Jadi setelah Ko Acingnya meninggal, sebelumnya yang tinggalin kan Ko Acing, Bu. Ya. Lalu kemudian dipasanglah pelang milik Bu Ingrid. Ibu pernah mendengar mungkin informasi ada gerak-gerik yang mencurigakan di sana? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Tidak ada sama sekali, ya. Ko Acing itu kerjanya apa mungkin? Kalau dulu dia itu barang-barang antik gitu ya. Oh, ya, ngumpulin musik apa gitu. Ngumpulin barang-barang ya, antik. Anak gitu. istrinya di sana juga atau dia tinggal sendiri? Dia masih bujang, belum nikah. Oh, sendirian di sana. Sendirian, iya. Ibu Ingrid juga nggak pernah datang ke sana karena konflik Saya nggak waktu tahu itu ya. Tuh. Oke. Iya. Tapi yang tercatat di RW atas nama Ko Acing itu. Iya, sendiri. Sulaksono Haji. Sulaksono Ajimuji. Sulaksono Ajimuji itu yang tercatat di RW. Di RW, iya. Bu Ingrid malah nggak tahu. Nggak ada. Iya, bahwa sekarang itu dipasang pelang Bu Ingrid tadi, yaitu memang sesuai dengan apa yang kemudian diyakini oleh masing-masing pihak ya. Baik, terima kasih Bu RW. Bu RW di lingkungan Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat, Ibu Tincerini. Saudara, apa yang terjadi pada kasus ini masih misteri. Namun, dari apa yang ditemukan, saya akan mengungkap bahwa ini adalah satu paket. Pertama, senjata AK-47, automat Kalashnikov 47, dengan ribuan amunisinya, yakni
kaliber 7,62 kali 39 mm. Ini adalah peluru yang digunakan pada AK-47. Dan juga ada kaliber 9 mm yang bisa digunakan pada pistol jenis semi otomatis. Ada pula saudara bahan peledak dan TNT beserta atau lengkap dengan detonatornya, juga dengan granat. Itu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan dilaporkan oleh seorang anggota TNI yang menemukan pertama kali pada saat itu. Apa yang ada di balik ini tentu masih dalam penyelidikan polisi. Tapi bahwa ini merupakan satu paket, sebuah fakta. Yang juga menarik saudara, satu paket ini memunculkan sebuah pertanyaan. Untuk apa? Akan dibawa kemana? Oleh siapa? Dan milik siapa? Ini semua masih dalam penyelidikan. Dan tentu kita akan melihat nanti apakah ada kaitan ke hal-hal tertentu yang berupa ancaman atau tidak. Tentu semua ini berdasarkan hasil penyelidikan polisi. Saya tidak ingin mendahului hasil penyelidikan polisi. Tapi kalau kita lihat memang Bandung bukan daerah konflik. Jadi apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain? Tentu masih terbuka semua kemungkinan. Saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan terus menggali informasi terkait dengan penemuan satu paket. Ada senapan serbu AK-47, ribuan amunisi TNT atau bahan peledak beserta detonatornya dan juga granat. Ikuti saya saudara, Aiman, eksklusif. Permisi Pak. Iya Pak. Iya. Yang bisa dibantu? Ini kan seberang rumah persis ya? Iya. Ada penemuan waktu itu ada senjata, bahan peledak. TNT kebetulan saya pas jaga malam. Oh pas tugas waktu itu? Kaget juga dong? Ya kaget juga. Emang ada yang mencurigakan mungkin? Kalau pas malam kan sering tugas malam juga ya? Tugas malam ada. Kalau mencurigakan tidak ada itu Pak ya. Soalnya itu ada penjaganya sendiri. Maksudnya? Ada penjagaan dari TNI-nya Pak. Setelah kejadian? Enggak, setiap hari itu suka ada. Soalnya ini tanahnya sengketa Pak. Oh sengketa, ya. Dari pemiliknya itu okay. udah meninggal. Iya. Tapi dia tidak punya anak istri. Oh jadi setelah Ko Acing meninggal, lalu kemudian ada banyak dijaga karena sengketa. Sebelumnya, sebelum Ko Acing meninggal, waktu tinggal sini nggak pernah ada yang jaga. Kan meninggalnya Agustus 2021. 21. Sampai ketemu pada waktu ketemu bahan peledak waktu itu pada 6 Juni. Iya, 6 Juni 2022. Jadi sering dijaga waktu itu ya? Sering dijaga. Oh oke. Dan nggak pernah ada kejadian macam-macam ya? Tidak ada pernah yang mencurigakan, bahkan yang anggota TNI-nya sering ngobrol sama kita Pak. Oke, sering ngobrol juga dengan Ko Acing? Belum pernah Pak. Tapi sering lihat? Kebetulan saya pas masuk beliau meninggal. Oke. Setelah kejadian yang sering jaga di sini sempat ngobrol? Belum. Belum? Tertutup, dia langsung keluar, cuman masukin mobil, keluar langsung pulang lagi. Setelah itu sosialisasi jadi kurang. Oh oke. Terima kasih Pak Cahya Wisastra. Terima kasih, sehat selalu Pak Cahya. Ditemukan bahan peledak, peluru tajam, dan satu senjata api. Saudara, saya masih berada di tempat kejadian perkara, TKP. Saya ingin mengupas lebih dalam. Saya bersama dengan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung yang juga peneliti keamanan internasional. Bung Arvin, sehat selalu? Sehat selalu, alhamdulillah. Kita berada di TKP ini ya, masih ada garis polisinya. Ini temuan besar ya? Betul, besar. Temuan besar. Karena semua senapan amunisinya ini golongan berat semua. Betul. Kalau kita telah lagi untuk kasus ini kan sebetulnya ini cukup menarik ya, dan juga cukup cukup membahayakan. Membahayakan? Sangat membahayakan. Kenapa Anda mengatakan bahaya? Karena kan ini ring 1 pertama itu. Oke. Perkantoran utama di sini dan lain sebagainya ada di Jalan Asia Afrika. Asia Afrika. Juga dekat dengan Gedung Merdeka, tempat konferensi Asia Afrika, juga dekat dengan pusat-pusat pemerintahan di Kota Bandung. Betul. Jadi ini sebetulnya tempat strategis yang nggak mungkin kalau menurut saya orang awam itu punya akses ke sini, lalu kemudian bisa dengan mudah menyimpan senjata-senjata kaliber berat seperti tadi, itu masuk ke sini begitu saja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Apa yang ada di analisis Anda? Melihat dari senjatanya, pertama itu bukan rakitan, itu sangat-sangat pabrikan. Lalu kemudian dengan amunisinya itu juga cukup banyak, dengan ada detonator TNT. TNT-nya walaupun sudah cair ya, kata polisi kan ditemukan seperti lama itu. Waktu ya? Lama waktu, itu saya pikir ada dua kemungkinan. Yang pertama itu mungkin
waktu itu ada penjagaan, tetapi mungkin ada protap yang kelupaan, sehingga siapapun yang menaruh di sini kemudian lupa untuk mengembalikan lagi. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan kriminal untuk perampokan bersenjata. Karena tahun 2007 di toko Mas ABC itu pernah terjadi penembakan. Seperti yang pernah terjadi juga di Siambi Niaga dulu di Medan. Hanya saja kan senapan serbu yang mereka gunakan. Betul. Meskipun tadi kalau saya katakan yang pertama tadi, ada yang ketinggalan dari petugas keamanan. Kan AK-47 bukan senjata organik TNI Polri, jadi ya bisa dipastikan bukan milik TNI Polri dong. Tapi kalau misalkan dikatakan bahwa ini, katakanlah aktor non-negara atau siapapun sipil gitu ya. Pertama sipil agak sulit kan. Pertama kan kita nggak punya lah. Seperti Amerika Serikat yang memiliki Second Amendment itu untuk punya apa namanya senjata api kan nggak mungkin. Itu satu. Kemudian yang kedua dilihat dari jenisnya juga. Kalau kita lihat ini kan AK-47 yang pabrikan, artinya benar-benar senjata, bukan senjata rakitan. Karena kalau misalkan kita lihat track record terorisme, sangat jarang mereka menggunakan senapan serbu. Kecuali di luar ya? Iya, kecuali di luar. Kalau di Indonesia hanya amunisinya pernah ditemukan itu di Bekasi. Ya, Bekasi. Amunisi AK-47. Betul. Tapi senjatanya tidak? Senjatanya tidak. Tapi untuk gerakan separatis kan bisa? Tapi separatis dari sini juga sangat jarang kita mendengarkan. Di Bandung tidak, tapi kemudian dibawa misalnya ke daerah Papua misalnya. Atau mungkin Sulawesi Tengah, Poso. Kayaknya kita jarang sih mendengar Bandung itu jadi sentra atau transit kelompok-kelompok teroris. Dan ini juga berdasarkan laporan dari yang saya lihat ya, telaah, itu memang tidak ada kelompok teroris di sini. Jadi Anda mencoret teroris? Saya agak mencoret teroris, agak separatis meragukan. Anda coret juga? Separatis apalagi, lebih dicoret lagi. Jadi kemungkinannya menurut Anda adalah kelupaan dari petugas, bisa jadi. Atau memang ditujukan untuk kriminal murni dari seseorang yang kita nggak tahu siapa. Betul. Siapa yang punya akses untuk bisa membawa AK-47 dengan semua amunisinya, plus TNT dan lain sebagainya? Katakan memang itu sudah lama misalnya. Saya pikir kalau akses pasti petugas itu sendiri, gitu ya. Artinya oknum ini kita bicara. Mungkin oknum atau misalkan mungkin juga dulu pernah ada penjagaan daerah sini, ini dijadikan tempat logistik, kemudian ada yang lupa atau bagaimana, kita kan tidak tahu. Tapi saya rule out kayaknya terorisme agak nggak mungkin, terlalu riskan kalau di sini. Kenapa kemudian pengungkapannya begitu lama? 1 bulan nggak tahu nih siapa, yang milik siapa, untuk apa? Kita kembalikan ke polisi lah ya. Yang saya pernah baca, si registrasi pelurunya juga memang tidak ada, katanya seperti dihapus. Dihapus kan? Ya, senapannya dihapus. Senapannya dihapus. Nomor serinya. Jadi kan pemiliknya siapa tidak tahu. Dan memang cukup lama. Saya pikir ini tanggung jawab polisi juga untuk memberikan awareness ya kepada masyarakat Kota Bandung. Saya sebagai warga Bandung juga ya tentu saja khawatir. Seperti ini pasti kecolongan. Gitu, kan? Dan polisi harus mengungkap tuntas ini. Harus mengungkap tuntas, betul. Baik. Tentu saya juga akan mengonfirmasi soal ini ke pihak kepolisian. Terima kasih. Sama-sama. Bung Arvin, Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, yang juga peneliti keamanan internasional. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Saudara, sudah bersama saya, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo. Pak Kabid Humas, sehat selalu. Alhamdulillah. Saya sudah keliling-keliling, Pak. Bahkan saya melihat secara eksklusif bagaimana kemudian rumah itu dari dekat, tapi tidak masuk. Saya bisa melihat betapa rumah itu ada yang meninggali sebelumnya, ada yang tinggal, dan kemudian ada fakta-fakta yang saya temukan. Tapi saya ingin tanya, kenapa polisi sulit sudah 1 bulan ini tidak menemukan siapa pemilik amunisi, bahan peledak, senjata AK-47 beserta granat tadi, dan untuk apa? Ya, jadi kan kita berusaha untuk hati-hati ya dalam hal ini, apalagi memang terkait masalah bahan peledak. Ya. Cukup peka. Sampai sekarang proses kasusnya tetap berjalan. Jadi secara estafet melakukan pemeriksaan terkait ke saksi-saksi yang ada. Di mana sampai sekarang kita sudah meriksa 16 saksi. Dari yang menemukan pertama, kemudian tukang yang ada di situ, kemudian pemilik rumah, dan kebetulan pemilik rumah ini kan berada di Singapura. Dan orangnya sudah ujur. Ibu Ingrid maksudnya ya? Iya, sudah ujur. Nah, kemarin tanggal 18 baru bisa hadir untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, dari keterangannya ini kita compare kembali, kemudian setelah itu dilakukanlah gelar perkara. Dan sekarang sudah naik dalam proses sidik. Jadi bukan saja lidik, sekarang sudah menjadi sidik. Proses sidik artinya sudah mendekati bahwa polisi yakin sebentar lagi akan ada tersangka? Iya, jadi sudah ada tersangka yang mungkin akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana ini. Akan segera diumumkan? Insya Allah, apabila memang kita sudah cukup yakin bahwa ini betul-betul mengarah kepada seseorang, akan kita tetapkan secara pasti. Oke, saya mendapatkan juga gambar ya, ini adalah foto-foto pada saat polisi
melakukan evakuasi atau pengambilan barang bukti berupa senjata, peluru, ribuan amunisi, granat, dan juga TNT. Memang terkait dengan beberapa gambar ini, ada beberapa penemuan yang menunjukkan ini lama atau baru. Oke. Dari kesimpulan memang sampai sekarang belum dilakukan oleh penyidik, tetapi dari keterangan-keterangan yang ada, benda tersebut berada di sana sudah cukup lama. Barang lama? Pertama dari peti, nah kemudian dari debu yang cukup tebal pada saat petinya diangkat, kemudian pintu yang pada saat itu lumayan berkarat pada saat dibuka. Jadi ini sama dengan gudang, sebenarnya gudang yang lama nggak dibuka. Dari ini menjadi pertanyaan juga buat saya. Tentu ini saya tidak mendahului penyelidikan polisi. Ko Acing yang kemudian meninggal pada Agustus 2021 lalu adalah kolektor benda-benda atau mebel-mebel antik. Apakah terkait dengan mebel antik yang kemudian di dalamnya ada bahan peledak ini? Atau setelah ia meninggal, barang-barang itu baru masuk? Bagaimana polisi menyimpulkan ini? Iya, kalau dari hasil pemeriksaan kami terhadap keterangan saudara Alay, memang belum ada keterangan yang terkait dengan kebiasaannya Acin. Alay siapa nih? Alay ini saudaranya Acin, yang masih hidup. Jadi mereka ini bersaudara ada 3 orang, yang hidup tinggal Alay saja. Dan dia tinggal tidak di tempat itu, tinggal di Cimahi. Nah, jadi dari keterangannya tidak disampaikan terkait kebiasaannya Acim untuk mengkoleksi. Tetapi dari kondisi fisik benda yang kita dapat, memang kondisinya sudah cukup berkarat. Untuk kondisi TNT, ini sudah banyak yang mencair. Dan ini menunjukkan karena sudah mencair merupakan benda yang sudah cukup lama. Nah, kemudian untuk kondisi peluru sendiri, beberapa peluru itu sudah terjadi karat di sana, kropos, sehingga memang terkesan ini memang sudah benda yang sudah cukup lama. Nah, untuk senjata sendiri, itu senjatanya sempat ada dihapus nomor serinya. Tetapi untuk ke depan nanti kita mencoba untuk masukkan di lapor untuk diperiksa. Baik. Kalau kita bicara AK-47, apalagi ada amunisinya ribuan. Biasa digunakan untuk gerakan separatis, OPM Papua Merdeka. Dulu juga pernah digunakan gerakan Aceh Merdeka. Atau digunakan juga untuk kasus-kasus terorisme. Apakah ada indikasi penemuan ini terkait kedua hal itu? Jadi untuk menetapkan seseorang atau suatu rangkaian ini terkait dengan teroris itu kan ada beberapa kualifikasi. Yang pertama mungkin dia terkait dengan jaringan, kemudian dia terkait dengan suatu tindak pidana teroris yang mungkin mengkaitkan dengan kondisi itu. Nah, dari hasil pengecekan kita terkait TKP ini dan juga sudah dicek melalui profil orang-orangnya, sampai sekarang belum menemukan adanya indikasi keterkaitan terkait masalah jaringan ataupun perbuatan teroris. Terorisme dan separatis sejauh ini polisi belum menemukan arahnya ke sana. Ya, belum, Mas Ayu. Karena begini, kemungkinan hanya 2, pada saat barang itu masuk pada saat Acim masih hidup atau setelah ia sudah meninggal. Tentu 2 hal ini yang kemudian bisa menjawab itu. Nanti hasil penyelidikan polisi akan membuktikan hal itu. Tapi bahwa polisi sampai saat ini belum bisa menyimpulkan di mana titik barang itu masuk dan untuk apa, milik siapa, belum bisa sampai saat ini. Memang ini bagian dari kesulitan kita ya, karena saudara Acim ini yang meninggal pada 2 Agustus 2021 ini, kita belum dapat profil tentang kebiasaannya. Nah, tetapi juga dari keterangan-keterangan yang ada juga, dia tinggal sendiri di tempat tersebut, sehingga kita masih punya kendala untuk menelusuri terkait histori tinggalnya Acim di sana dan juga terkait kepemilikan benda ini. Tetapi rumah tersebut dikuasai cukup lama oleh Acim. Betul, bertahun-tahun. Dan setelah ia meninggal, kemudian terjadilah sengketa. Ini saya dapatkan informasi, saya mau konfirmasi. Lalu kemudian dijaga oleh sejumlah anggota TNI. Dan kemudian anggota TNI itu melihat ada sebuah hal yang mencurigakan yang ternyata ada senapan, peluru, dan lain sebagainya. Dan kemudian dilaporkan oleh anggota TNI yang bernama Marcel. Betul demikian? Kami memang tidak terkait dengan latar belakang yang melaporkan ya. Tetapi memang ini dilaporkan oleh saudara M dan juga anggota BNPT yang saat itu dilaporkan ke Polrestabes. Baik, nanti kita akan tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan segera kabarnya akan diumumkan tersangka. Siapakah tersangka itu nanti kita akan tunggu. Terima kasih Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Topo. Terima kasih Pak Kabid Humas. Sehat selalu. Saudara, paket lengkap. Ada senapan serbu beserta ribuan amunisinya dan juga TNT bahan peledak beserta detonator atau pemicunya. Layaknya perang, tapi tak dimiliki satupun orang. Punya siapa? Untuk apa? Masih terus jadi pertanyaan selama 1 bulan ini belum berhasil dipecahkan. Harus segera terjawab dan harus diproses hukum. Karena bisa jadi
ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.